Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Bilqis Rahja Zahra, NIM 2018 320067 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Akuntansi Islam, ingin menjelaskan tentang bagi hasil dan pelaporan keuangan bank syariah. Pengertian sistem bagi hasil merupakan di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian bagi hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan lebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa ada unsurnya paksaan. Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dalam dua sistem. Satu, profit sharing, yang kedua, revenue sharing. Pengertian profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sedangkan revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan, dan sharing adalah bentuk kata kerja dari sharing yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue atau pendapatan dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dan penjualan barang-barang atau goods atau jasa-jasa atau service yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana atau investasi ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan bagi hasil penerimaan bank. Selanjutnya ada jenis-jenis akad bagi hasil. Yang pertama ada musyarakah, adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain, musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah murabahah, adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan di antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bagi hasil. Sistem ini dianggap transparan dan menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Prinsip ini pun pada dasarnya bisa diaplikasikan dalam beberapa produk lembaga keuangan seperti tabungan maupun pinjaman. Apalagi kesadaran masyarakat yang beragama Islam tentang haramnya riba semakin menjadi menguatkan untuk memilih produk keuangan yang mengandung prinsip syariah karena lebih aman, adil, dan juga menenteramkan. Seperti halnya produk perbankan lainnya. Produk asuransi pun kini sudah tersedia beberapa produk asuransi syariah. Lifepal memberikan beragam produk proteksi mulai dari yang konvensional maupun yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahan atau saldo laba, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, dan
laporan sumber dana penggunaan dana Qardul Hasan. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan bank syariah. Laporan posisi keuangan atau neraca. Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Penyajian aktiva pada neraca atau mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi terikat dilakukan secara terpisah. Yang kedua, laporan laba rugi. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, dalam laporan laba rugi mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban, yaitu ada pertama, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan investasi terikat. Selanjutnya ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sodako. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sodako. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan Qardul Hasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.